Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham atau menganalisa beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Teman-teman, saya mohon maaf sebelumnya yang dimana saya masih belum konsisten beberapa hari waktu yang lalu saya belum mengupload video-video review saham saya. Karena apa? Di channel Telegram saya sudah sampaikan bahwasanya saya mempunyai waktu yang cukup terbatas untuk pekerjaan saya. Jadi kemarin saya juga memfokuskan waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang dimana pekerjaan saya sudah terselesaikan di tanggal 15 Februari kemarin, teman-teman. Nah, dimulai hari ini saya mungkin sudah bisa kembali fokus untuk mereview beberapa saham, dan biarlah video-video yang saya akan buat ke depannya bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman atau bahkan bisa jadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman pengambilan keputusan untuk trading di beberapa saham yang ingin teman-teman watchlist gitu, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja, teman-teman. Kita akan langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu. Kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,63% di level harga 6.850. Nah, teman-teman dapat perhatikan yang dimana sebelumnya indeks kita ketika dia membreakout area resisten dia atau supply zone dia telah meninggalkan gap. Teman-teman dapat perhatikan, saya sudah tandakan di sini dia telah meninggalkan gap, dan di perdagangan hari ini ketika dia kembali build ke atas, dia kembali meninggalkan gap, teman-teman. Ini dia kembali meninggalkan gap yang dimana sebenarnya itu bisa menjadi suatu tanda yang dimana teman-teman bisa tandain ketika teman-teman ingin nanti fishing bottomnya. Teman-teman bisa tandain ketika indeks kita mulai menutup area gap ini, teman-teman bisa watchlist saham-saham mana yang teman-teman tertarik untuk fishing bottom, teman-teman. Karena apa? Teman-teman harus perhatikan indeks kita selalu membuat seperti pembentukan tangga, selalu membuat naik turun atau bahasanya higher high higher low-nya, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan ketika dia telah membreak area supply zone-nya atau resistennya, teman-teman dapat perhatikan dia tidak membuat lower low baru. Di sini dia telah membuat higher low baru. Ini adalah higher high-nya, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high barunya, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan menyentuh area 6.900 membuat higher high baru dia akan retest membuat higher low baru di 6.800-nya. Itu adalah skenario kita atau forecasting kita untuk indeks kita, teman-teman. Nah, kita akan langsung saja. Pertama kita akan mencoba membahas beberapa saham yang cukup menarik. Yang pertama kita akan membahas saham JPFA. Kita akan melihat saham JPFA. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Saham JPFA ini cukup menarik. Kenapa saya katakan begitu? Dia berada di area demand zone-nya yang telah kita tandakan di level harga 15.35 sampai 15.60, teman-teman. Jadi beberapa hari perdagangan yang sebelumnya dia telah memasuki area demand zone kita. Jadi bagi teman-teman yang sudah watchlist saham ini, teman-teman pasti sudah masuk di saham ini ketika dia memasuki area demand zone-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham ini, teman-teman masih bisa lakukan di perdagangan besok. Apabila di open market masih mencoba memasuki area demand zone-nya, teman-teman dapat mencoba jadikan itu kesempatan untuk masuk di saham JPFA ini. Yang penting ingat, teman-teman, ketika kita trading, pastikan kita harus menggunakan metodenya dengan stop loss. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan ketika teman-teman menjalankan apapun metodenya, jalankan dengan stop loss. Karena apa? Mau teman-teman gunakan metode buy on breakout, buy on weakness, tetapi teman-teman tidak menjalankannya dengan stop loss, teman-teman ujungnya pasti akan sangkut. Nah, lebih baik kita melakukan pembatasan resiko daripada kita sangkut dan portfolio kita tidak sehat, teman-teman. Nah, untuk structure marketnya, teman-teman dapat perhatikan sebenarnya GPFA ini dia selalu membuat konsisten lower high-nya, tetapi di sini dia tidak membuat lower low baru. Dia tertahan di area demand zone-nya atau area gap yang pernah dia buat, dan itu menjadi suatu yang cukup menarik untuk kita coba manfaatkan momentumnya untuk di saham JPFA ini. Memang dia sudah berapa kali dijemput orderannya, tetapi teman-teman bisa mencoba memanfaatkannya untuk mencoba mencari uang di market, apalagi di saham JPFA ini, teman-teman. Jadi perhatikan area stop loss saham JPFA ini di level harga 15.30. Jadi ketika perdagangan besok rupanya pembentukan marketnya tidak sesuai analisa kita, dia close di level harga 15.30,
15.30, teman-teman dapat close dulu di saham JPFA ini, teman-teman bisa melakukan namanya pembatasan risiko terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham AMRT. Nah, untuk saham AMRT ini, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan hari ini dia ditutup minus 2% di level harga 1190. Tetapi saham AMRT ini cukup menarik, teman-teman. Cukup menarik. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama, dia telah membreak area channel trendline-nya. Kita coba lihat Fibo-nya. Kita lihat sebentar. Nah, teman-teman dapat perhatikan ini adalah area support-nya yang teman-teman bisa manfaatkan. Teman-teman dapat perhatikan sebentar ya, kita tandain. Ini adalah area yang sangat bagus yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham AMRT nih, teman-teman. Jadi di perdagangan besok teman-teman dapat perhatikan apabila dia mencoba sekalian meretest area channel trendline-nya ini, teman-teman dapat manfaatkan untuk masuk di saham AMRT nih gitu. Jadi cukup menarik di saham AMRT ini. Cukup stop loss-nya di bawah 11.35. Jadi stop loss-nya kurang lebih 11.30 aja, teman-teman. Sebentar ya. 11.25 aja deh. Nah, 11.25 adalah area stop loss kita. Jadi apabila dia break di level harga 11.25 close, teman-teman bisa keluar untuk saham AMRT nih. Jadi di perdagangan besok teman-teman dapat perhatikan dia ada range sekitar 2,5% lagi untuk turun di area entry kita di 11.60. Teman-teman bisa manfaatkan masuk di saham AMRT nih. Cukup menarik, besar kemungkinan dia akan mencoba retest, teman-teman. Dia akan mencoba retest di area channel trend lainnya ini, dan di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham AMRT nih. Nah, selanjutnya kita membahas saham SMGR. Untuk saham SMGR sendiri, teman-teman dapat perhatikan secara major trendnya dia bearish, teman-teman dapat perhatikan. Tetapi ada sesuatu yang menarik, yang dimana di video saya sebelumnya kita sudah bahas. Di sini dia menjadi bottom terakhir dia dan dia tidak membuat lower low baru. Teman-teman dapat perhatikan di sini. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia telah membentuk swing low-nya. Ini adalah swing low-nya. Dia telah membentuk swing low-nya dan dia telah membreak agar high-nya ini. Secara minor trend-nya dia telah membreak agar high-nya ini. Nah, apabila teman-teman ingin mencoba masuk di saham SMGR ini, teman-teman dapat lakukan. Teman-teman dapat lakukan masuk di saham SMGR ini, cukup stop loss-nya di bawah 7150, teman-teman. Jadi di perdagangan besok teman-teman bisa masuk di saham SMGR ini, atau bahkan teman-teman juga masih bisa tunggu dia memasuki area ini juga. Nah, ini juga masih oke. Di sini dia masih oke. Apabila teman-teman dikasih kesempatan memasuki area ini, teman-teman juga bisa manfaatkan. Dia masih, nah, dia telah membreak area agar high-nya itu, dan itu menjadi suatu yang cukup bagus. Yang penting stop loss-nya di bawah 7150, teman-teman. Di bawah 7150. Jadi di perdagangan besok apabila teman-teman di open market mau masuk, teman-teman bisa lakukan. Tetapi apabila dia dikasih mencoba retest di sini jauh lebih sehat, baru teman-teman bisa masuk bisa follow the trend-nya gitu. Untuk structure-nya secara minornya teman-teman dapat lihat dia tidak membuat lower low baru. Dia masih konsisten membuat higher high-nya. Ini low terakhir dia, ini high dia, ini higher low dia, ini higher high dia, ini higher low dia, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru tuhnya, teman-teman. Oke, ingat stop loss-nya di bawah 7150. Jadi misalnya dia close misalnya 7125, teman-teman dapat keluar untuk di saham SMGR ini. Oke, itu untuk SMGR. Selanjutnya kita membahas saham BRIS. Nah, kita akan membahas saham BRIS. Untuk saham BRIS sendiri, teman-teman dapat perhatikan di video saya beberapa minggu yang lalu, saya merekomendasikan saham BRIS ini. Dan dia hampir menyentuh TP kita, teman-teman. Kurang lebih udah 90% menuju area TP kita. Nah, untuk saham BRIS ini teman-teman dapat perhatikan. Saya hapus dulu biar teman-teman dapat mengerti analisa yang akan saya sampaikan. Nah, teman-teman dapat perhatikan dia tidak membuat lower low baru juga. Di sini saya sudah katakan dia membuat double bottom, dan benar saja ketika dia meretest di sini, dan dia sekarang build ke atas, teman-teman. Dia build ke atas, dan di sini teman-teman bisa tandakan di sini. Nah, ini teman-teman bisa tandakan yang dimana itu adalah area bottom dia 16.15, dan ini adalah high dia di level harga 16.70, teman-teman. Jadi di perdagangan besok teman-teman dapat perhatikan apabila dia memasuki area 16.15 atau 16.20, teman-teman dapat manfaatkan untuk masuk di saham BRIS ini. Cukup stop loss-nya cukup kecil, cukup di kurang lebih di sebentar ya 1.600, teman-teman. Jadi apabila dia close di 1.600, teman-teman dapat keluar di saham BRIS ini.
Jadi perhatikan aja apabila dia memasuki area ini, teman-teman bisa masuk. Besar kemungkinan dia takutnya sideways seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa fishing bottom dia di 16.20 sampai 16.15, atau misalnya dia tidak dikasih turun ke bawah, ya kan? Dia tidak dikasih turun, rupanya dia membreak area ini, teman-teman. Di perdagangan besok dia membreak seperti ini, ya kan? Teman-teman perhatikan. Nah, tadi teman kita di channel Telegram tanya bid offer yang saya maksud itu kayak mana. Nah, jadi misal gini, teman-teman. Misalnya gini. Teman-teman lihat nih, misal di RTI, ya kan? Di RTI itu kan ada papan bid offer, ya kan? Ada papan bid dan offer. Nah, misalnya rupanya besok di saham BRIS ini dia tidak dikasih ke bawah, teman-teman. Dia tidak dikasih ke bawah. Rupanya dia breakout di atas 1670. Dia breakout di atas 1670 dan teman-teman dapat melihat misalnya bid offer dia 1680 sama 1685, ya kan? Teman-teman dapat masuk, ambil di harga 1685 gitu. Jadi misalnya bidnya 1680, 1685, teman-teman bisa masuk. Teman-teman bisa masuk. Nah, stop lossnya cukup di bawah 1670. Misalnya gini, 1685 teman-teman masuk, ya kan, di open market besok. Rupanya di closing market besok dia false break, teman-teman. Dia false break, meninggalkan shadow seperti ini. Dia kembali di bawah 1670. Nah, teman-teman keluar lagi di saham BRIS ini. Teman-teman keluar lagi. Kenapa? Tandanya dia false break. Itu fungsinya apa? Ketika saham ini mau breakout, teman-teman, di atas 1670, dia breakout area resistennya. Teman-teman jaga-jaga supaya teman-teman tidak kejauhan harganya breakoutnya, teman-teman. Dia tidak terlalu tinggi breakoutnya. Itulah makanya saya bilang ketika teman-teman sudah tandakan area resisten misalnya 1670, ya kan? Nah, rupanya di perdagangan besok bid offernya itu di RTI teman-teman dapat lihat 1680 sama 1685, ya kan? Nah, teman-teman bisa masuk di saham BRIS ini, masuk, ya kan? Teman-teman jaga-jaga, ingat ketika closing market rupanya dia false break kembali di 1655, teman-teman keluar lagi, relakan cut loss saham BRIS ini. Itu adalah namanya sistem buy on breakout ketika sesi perdagangan sedang berjalan, teman-teman, sedang open gitu. Jadi itu fungsinya ketika kita tidak mau ketinggalan sahamnya terlalu tinggi breakoutnya gitu. Nah, rupanya dia tidak breakout, ya kan? Dia tidak breakout, rupanya dia mencoba area supportnya kembali, teman-teman, di 1620 sampai 1655. Teman-teman juga bisa masuk di saham BRIS ini. Teman-teman bisa masuk dan stop lossnya cukup di 1600 close, breakout close gitu. Jadi ada dua metode yang teman-teman bisa gunakan di saham BRIS ini. Apabila dia mencoba meretest area support, teman-teman bisa masuk, atau ketika dia membreakout area resistennya, teman-teman dapat masuk di saham BRIS ini. Tetapi tidak di pivot tengah-tengah seperti ini, teman-teman masuk di saham BRIS ini gitu. Yang penting perhatikan besok BRIS ini mau kemana, apakah dia menyentuh support atau breakout area resistennya, teman-teman. Oke, itu untuk BRIS. Selanjutnya kita membahas saham Bovin. Kita akan melihat saham Bovin. Nah, untuk Bovin sendiri, teman-teman dapat perhatikan secara structure market dia di sini uptrend, teman-teman. Dia uptrend. Kita coba tarik channel trend line-nya. Nah, kita lihat trend line-nya seperti ini, teman-teman dapat perhatikan, dan di sini dia telah membreakout-nya. Di sini sebentar kita tandain dulu. Teman-teman dapat perhatikan dia di breakout di sini, ya kan? Dia di breakout di sini. Sebenarnya ketika dia telah membreakout area ini, tandanya structure market uptrendnya sudah patah, teman-teman. Dia sudah patah atau sudah broke atau sudah hancur. Tetapi teman-teman dapat perhatikan, ini adalah area supportnya yang dimana dia tidak membuat lower low baru. Seperti yang teman-teman dapat perhatikan. Contoh saya analisis seperti ini. Skenario-nya biar teman-teman dapat mengerti ini. High, higher low, high, higher low, higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, high. Ingat dia high, kenapa dia tidak membuat higher high baru, tidak lebih tinggi dari yang ininya, teman-teman. Dia tidak lebih tinggi dari ini, dan tandanya ini adalah high. Ini high, ini adalah low, ini adalah low. Nah, teman-teman teman-teman dapat perhatikan ini adalah low, ya kan? Ini adalah low yang dimana dia belum membuat lower low baru, tetapi juga dia belum membuat higher high baru. Kenapa? Dia tidak lebih tinggi dari higher high yang ini, teman-teman. Jadi teman-teman dapat perhatikan ini adalah area supportnya yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk fishing bottom gitu. Jadi cukup stop lossnya di bawah 12.35. Jadi misalnya dia besok close misalnya 12.20, ya kan? Ini adalah area stop lossnya, teman-teman. 12.20 lah kita bilang. Nah, ini adalah area stop loss kita. Jadi sebentar, gak usah terlalu jauh karena kita lihat di sininya sudah cukup. Nah,
area stop lossnya 12.25 teman-teman. Jadi apabila dia besok close di 12.25, teman-teman keluar di saham Bovin ini. Tetapi apabila dia masih merites area 12.35, 12.40, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham Bovin ini. Kenapa? Risknya kecil. Itu yang jadi pertimbangan kita, teman-teman. Jadi ketika kita trading itu perhatikan risikonya. Ketika risikonya kecil, teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk di saham Bovin ini gitu. Ini adalah area supportnya yang dimana besar kemungkinan dia membuat double bottom. Teman-teman dapat perhatikan juga. Ini adalah bottom 1, ya kan? Ini adalah bottom 1. Ini adalah bottom 2-nya, teman-teman. Besar kemungkinan seperti itu skenario kita. Besar kemungkinan dia seperti membuat double bottom, teman-teman jika perhatikan nih. Nah, ya kan? Dia seperti membuat double bottom, dan ingat stop lossnya 12.25. Apabila dia bisa close breakout di 12.25, teman-teman keluar dulu gitu. Tetapi untuk fishing bottom, saham Bovin ini menarik, dan teman-teman bisa jadikan saham Bovin ini watchlist untuk diperdagangkan beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk Bovin. Selanjutnya kita membahas saham Trin, teman-teman. Kita membahas saham Trin. Nah, untuk saham Trin sendiri, teman-teman dapat perhatikan secara structure market dia sangat bullish. Di sini dia sangat bullish. Di sini dia membentuk base. Teman-teman dapat perhatikan dia membentuk base. Dan untuk saham Trin sendiri, teman-teman dapat perhatikan saya sudah analisa sebelumnya. Apabila teman-teman perhatikan, ini adalah area supportnya, teman-teman. Area 384 itu adalah area support dia, yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk fishing bottom juga di saham Trin ini. Jadi cukup stop lossnya di bawah 384 aja, teman-teman. Jadi misalnya dia close breakout di 380, tidak seperti ini ya, teman-teman. Ingat, misalnya nih dia masih meninggalkan shadow yang seperti ini, teman-teman jangan cut loss dulu. Lihat di sesi perdagangan, misalnya dia close membentuk candle dan breakout, baru teman-teman cut loss atau melakukan namanya pembatasan risiko gitu. Teman-teman dapat perhatikan, dia mencoba keluar di area base-nya, dia mencoba keluar tetapi di reject. Tandanya apa? Ada orang yang membeli atau mengakumulasi saham Trin ini. Ada yang sedang mengakumulasi. Jadi untuk Trin sendiri cukup menarik secara structure market dia bullish. Secara structure market dia bullish, di sini dia sedang istirahat membentuk base. Besar kemungkinan ketika saham membentuk base seperti ini, tandanya ada suatu akumulasi, teman-teman. Antara akumulasi atau distribusi. Nah, jadi cukup kita mengetahuinya bagaimana dia sedang diakumulasi atau distribusi. Simple aja. Kemana dia breakout? Jadi misalnya dia breakout ke bawah, tandanya dia distribusi, teman-teman. Tetapi misalnya dia breakout ke atas, berartinya base ini sedang ada akumulasi. Itu cara simpelnya melihat adanya distribusi atau akumulasi ketika kita tidak melihat broker summary, teman-teman. Itu adalah cara membaca psikologi structure marketnya gitu. Jadi untuk Trin sendiri, teman-teman dapat perhatikan 380 adalah area support kita, 384 adalah area support kita. Nah, selanjutnya saya membahas saham Friend. Mohon maaf teman-teman, saya sedikit batuk. Nah, untuk saham Friend sendiri, teman-teman dapat perhatikan ini adalah area area support kita atau area low dia yang terakhir dia buat, yang dimana teman-teman perhatikan di video saya yang sebelumnya. Ini adalah area yang dia tidak membuat lower low baru, dan teman-teman dapat perhatikan dia tidak membuat lower low baru, teman-teman. Dia bahkan membuat higher high baru. Dia membuat higher high baru dan dia membuat higher low baru. Nah, untuk saham Friend sendiri di perdagangan open market besok saya bisa rekomendasikan buy untuk saham Friend ini, teman-teman. Jadi untuk saham Friend ini teman-teman dapat masuk di saham Friend ini, cukup stop lossnya close di 80. Jadi stop lossnya di 80, cukup jauh ya. Sebentar kita lihat tandanya berapa persen. Kalau di 80 berapa persen dia? 4%. Kok 81 3%. Nah, cukup stop lossnya 81 aja, teman-teman. Ini adalah area stop loss kita. Jadi apabila dia close di 81, teman-teman dapat buang saham Friend nih. Tapi secara structural market sangat menarik di saham Friend ini, teman-teman. Sangat menarik. Kenapa? Di sini adalah low, ini high, ini higher low, ini higher high, ini adalah higher low-nya, teman-teman. Sangat menarik. Ini adalah suatu konfirmasi atau bahkan apabila teman-teman pelajari price action, ini adalah suatu rumusnya.
atau seperti suatu konfirmasi dari bearish ke bullish. Dia wajib membuat low, high, higher low, higher low, dan itu menjadi suatu konfirmasi dia akan reverse, teman-teman. Tetapi apakah 100%? Tidak 100%, tapi setidaknya kita sudah tahu forecasting saham ini mau kemana gitu. Jadi untuk friend sendiri, teman-teman dapat perhatikan apabila dia dikasih mencoba meretest area 83, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham friend ini. Sangat menarik untuk trading di saham friend ini, teman-teman. Jadi dikembali teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham friend ini atau tidak. Nah, selanjutnya saya membahas saham INDY. Ini adalah saham terakhir yang akan saya bahas di video ini. Untuk saham INDY sendiri cukup menarik. Kenapa saya katakan cukup menarik? Teman-teman dapat perhatikan. Di sini dia sangat impulsif, candlenya sangat impulsif. Di sini dia arah, teman-teman dapat perhatikan. Dia tidak membuat lower low baru. Dan di sini dia, teman-teman dapat perhatikan, kita tarik saja channel trendline-nya seperti ini dari sini. Sebentar ya. Kita tarik seperti ini, teman-teman. Kita tarik saja seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, untuk INDY sendiri, teman-teman jangan masuk dulu. Teman-teman jangan masuk dulu. Tunggu dia memasuki area channel trendline-nya seperti ini. Dia memasuki area channel trendline-nya, baru teman-teman bisa masuk di saham INDY ini. Jadi untuk INDY sendiri, teman-teman dapat perhatikan area ini, teman-teman. Ini adalah area yang sangat bagus untuk teman-teman masuk di saham INDY ini, teman-teman. Nah, jadi di level harga, sebentar kita tandain biar teman-teman dapat pastikan 2100 sampai 2060. Itu adalah area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan masuk di saham INDY ini, teman-teman. Cukup stop lossnya di bawah itu aja, misalnya di 2010. 2010 adalah area stop loss kita. Jadi misalnya dia close di 2010, teman-teman dapat keluar di saham INDY ini, teman-teman. Gitu. Jadi untuk INDY teman-teman dapat masukkan ke watchlist teman-teman. Apabila dia memasuki area demand zone yang telah kita tandakan, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham INDY ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga video yang saya buat di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman, jadikan referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Jadi bagi teman-teman untuk ikut update saham-saham yang selalu saya buat videonya, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Saya akan letakkan description-nya di bawah. Kita di situ nanti dapat diskusi bareng, di situ kita dapat sharing-sharing bareng, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.